Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada para dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Diana Harekat SPD. Saya adalah seorang guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Sagaranten, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di LPTK Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon. Pada hari ini, Senin, tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja secara luring di sekolah saya SMA Negeri 1 Sagaranten dengan materi mengonstruksi teks cerita pendek pada kelas 11 IPS 1. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat Ibu. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih semangat untuk belajar bahasa Indonesia hari ini? Semangat? Semangat. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, coba ditengok ke kanan, ditengok ke kiri, dilihat ke bawah ada sampah atau tidak. Lalu dirapikan dulu pakaiannya. Ya, dirapikan Yusef, dirapikan dulu pakaiannya. Berarti kalian sudah siap untuk belajar hari ini. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Ketua kelas silakan dipimpin doa dulu. Siap, sebelum belajar, berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan mengecek kehadiran siswa dulu ya sebelum kita memulai pembelajaran. Anwar, Azfa Aimanul, Cindy, Hasan, Ina, Kasta Alwa, Kirana Kiptia. Anak-anak, untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan menumbuhkan semangat dalam diri kita, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional, lagu Garuda Pancasila. Hafal semuanya? Hafal. Silakan berdiri, kita nyanyikan lagu wajib nasional bersama-sama. Untuk menumbuhkan semangat belajar, kita mulai dengan ice breaking terlebih dahulu ya. Nah, Ibu beritahu dulu konsepnya. Jadi kalau Ibu mengatakan tepuk pagi, ya, tepuk pagi, coba ikuti. Tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Nah, jangan ada yang terdengar ya. Jadi karena kan kalau malam itu ceritanya sudah pada tidur, jadi tepuknya juga tidak boleh berbunyi ya. Bisa ya, ini supaya meningkatkan daya ingat kalian. Saya mulai ya. Tepuk pagi, tepuk sore, tepuk malam. Hah? Masih ada satu orang. Ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Cerpen. Tentang apa saja belajar cerpennya? Unsur-unsur pengertian
orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Ya, betul? Nah, selain itu juga tadi ada yang menyebutkan bahwa dalam cerpen minggu lalu kita sudah belajar tentang nilai-nilai dalam cerpen. Nah, siapa yang masih ingat nilai-nilai cerpen? Ya, Iqbal, coba sebutkan nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam cerpen. Nilai-nilai cerpen yaitu nilai moral, nilai spiritual, nilai pendidikan, nilai budaya, dan nilai sosial. Iya, bagus, tepuk tangan untuk Iqbal. Nah, sekarang kita masih akan lanjut belajar tentang cerita pendek. Nah, kita akan belajar tentang bagaimana mengonstruksi cerita pendek. Sebelum kita memulai, kita lihat dulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Kompetensi dasar dalam pelajaran mengonstruksi cerpen yaitu 4.9, yaitu mengonstruksi sebuah cerita pendek dengan memerhatikan unsur-unsur pembangun cerita pendek. Nah, lalu tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pertemuan kali ini, Tisa, tolong dibaca, Tisa. Yang pertama ada menentukan topik cerita pendek, kedua menyusun teks cerita pendek dengan memerhatikan unsur-unsur pembangun teks cerpen. Iya, terima kasih Tisa. Lanjut, pembelajaran kita yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu tentang bagaimana cara menyusun teks cerpen. Nah, kalian bisa memerhatikan sebuah tayangan video pembelajaran sebelum nanti kalian mendapatkan sebuah gambaran bagaimana menyusun teks cerita pendek dengan menggunakan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning. Nah, disimak dulu baik-baik ya video berikut ini. Dibacakan oleh saya sendiri. Setiap orang pasti memiliki tujuan maupun mimpi yang ingin diwujudkan. Di desa, seorang gadis kecil yang hidupnya dalam kemiskinan. Kedua orang tuanya bekerja sebagai petani. Walaupun begitu, mereka bekerja keras dengan sepenuh hati demi mencukupi kebutuhan hidup keluarga mereka. Sang gadis kecil pun bertekad untuk mengubah kehidupan yang sulit. Dia mempunyai mimpi untuk mengubah kehidupan yang sekarang menjadi lebih baik lagi. Sang gadis memulainya dengan giat belajar mulai dari SD. Saat di sekolah, dia belajar dengan sungguh-sungguh. Si gadis ini pun jarang bermain, malah ia mengisi waktu luangnya dengan terus belajar. Dia berusaha untuk tidak membebani orang tuanya. Dari tayangan video pembelajaran tadi, apa yang kalian dapatkan? Pesan apa yang kalian dapatkan? Syahdela? Tentang gadis desa yang giat menggapai cita-citanya untuk membahagiakan orang tuanya. Iya, tepuk tangan untuk Syahdela. Sekarang perhatikan pada tayangan di depan. Ada yang pertanyaan mendasar pada tayangan Salindia tadi. Tadi setelah menyimak video pembelajaran tadi, menurut kalian apa yang dikenalkan pada bagian awal cerpen tadi? Tokohnya itu tokoh siapa? Aku. Iya, betul. Yang kedua, sebutkan latar pada cerita pendek tersebut. Di mana latarnya? Desa. Kenapa dijawab desa? Tadi ada sebutan gadis? Desa. Yang ketiga, amanat apa yang ingin disampaikan dalam cerpen tadi? Kerja Tuh, katanya kerja keras itu tidak ada usaha yang sia-sia ya. Kerja keras itu tidak akan mengkhianati hasil. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang ciri-ciri kebahasaan cerpen. Lalu kita akan belajar menggunakan cerita pendek 3 paragraf dengan menggunakan aplikasi Canva. Ada yang sudah tahu bagaimana aplikasi Canva? Tahu. Bisa digunakan dalam gawai kalian? Bisa. Saya yakin ya anak-anak sekarang itu sudah jadi anak-anak yang milenial, serba bisa, kreatif. Jadi pasti bisa ya. Pasti bisa buat cerpen 3 paragraf? Bisa. Nah, kalau begitu kita coba ya membuat cerpen 3 paragraf dengan cara diskusi kelompok. Kita bagi kelompoknya dulu ya. Kegiatan berikutnya yaitu kita
proyek. Nah, yang pertama, bagaimana cara menentukan tema dan topik dalam sebuah cerpen. Terus yang kedua, bagaimana langkah-langkah menyusun teks cerpen. Nah, ini nanti kita mulai bagi kelompok ya dari sini. Nah, sekarang Ibu minta kita duduk berkelompok dulu. Ibu akan bagikan dulu ketua kelompoknya, lalu nanti kalian tunjuk mau ikut siapa. Nah, ini nanti dibagi menjadi 4 kelompok ya, sama rata ya. Kalau ganjil berarti ada satu yang kurang mungkin atau ada satu yang lebih. Ibu akan tulis dulu ketua kelompoknya. Anak laki-laki ya. Yang pertama, kelompok cerpen drama. Ini ketua kelompoknya Iqbal. Yang selanjutnya 2, cerpen horor ya. Ketua kelompoknya Azfa. Yang ketiga, cerpen apa ya? Cerpen komedi. Ini ketua kelompoknya Yusef. Terus yang terakhir, cerpen tragedi komedi, seperti drama ya, tragedi komedi. Jadi isinya ada kesedihan dan ada keceriaan dalam cerpennya. Ini ketua kelompoknya Rian. Nah, depan sekarang silakan duduk bergabung dengan anggota kelompoknya masing-masing. Silakan sekarang, ayo duduk dengan anggota kelompoknya masing-masing. Duduknya saling berhadap-hadapan. Ya, ketua kelompoknya siapa? Itu Aspa sebelah sini kan. Kalau anggota kelompoknya banyak di sebelah sini. Ya, Yusuf di situ. Ya, so fungsinya disesuaikan. Nah, ini ada LKPD dan modul yang kemarin sudah Ibu periksa modulnya. Lalu kalian lanjutkan kembali untuk mengisi modul dan LKPD secara berkelompok ya. Jadi kalian nanti mengerjakannya langsung dalam lembar kerja peserta didik ya. Ibu bagikan sekarang ya. Satu kelompok satu. Tinta ketiga dalam model pembelajaran project based learning yaitu menyusun jadwal. Nah, dalam cerpen 3 paragraf yang nanti akan kalian buat, kalian harus dari awal menentukan topik cerpennya dulu. Mau jenis cerpen apa? Mau percintaan, mau tentang keluarga, mau tentang remaja, bebas tentang persahabatan atau apapun. Terus yang kedua, membuat kerangka teks cerita pendek. Jadi kalian harus siapkan dulu kerangkanya. Jadi nanti di data di situ sesuai dengan di LKPD, paragraf 1 gagasannya apa begitu ya. Lalu nanti dikembangkan. Lalu nanti seperti itu terus, gagasan kedua apa, di list dulu, lalu nanti dikembangkan kembali seperti itu. Yang ketiga, menyusun teks cerita pendek sesuai dengan kerangka karangan. Nah, nanti kalau kerangka karangannya sudah semuanya, lalu kalian kembangkan dalam bentuk cerpen yang utuh, cerpen 3 paragraf gitu ya. Tapi Bu kalau lebih boleh tidak boleh, tetapi namanya cerpen 3 paragraf juga tidak apa-apa. Yang terakhir nanti kalian akan mempresentasikan hasil cerpen kalian dengan menggunakan media Canva di depan teman-teman yang lain. Nah, nanti teman-teman yang lain akan mengomentari dan mengoreksi kaidah kebahasaannya dan gagasan utamanya sesuai atau tidak dengan topik cerpen.
selanjutnya, kegiatan dalam PJBL memonitor keaktifan proyek. Sudah dibuat kerangka cerpennya? Sudah. Nah, berarti kalian tinggal mengurutkan tiap paragraf. Silakan dilanjutkan kembali urutan kerangka cerpennya, harus sesuai ya. Dari mulai tadi orientasi, dari mulai strukturnya, kapan resolusinya, begitu. Bantu teman-temannya. Siap, Prof. Ada kesulitan tidak? Ya, bagus kelompok ini kompak. Nanti siap-siap untuk yang ke depan siapa ya, yang presentasi siapa. Lanjutkan. Bagaimana dengan kelompok ini? Ini kelompok ini apa hobi menulis? Lucu sekali ini, bagus. Siapa tahu nanti jadi pelukis ya, pelukis profesional. Iya, silakan dilanjutkan kembali. Ini ketua kelompok nanti siapa yang presentasi ke depan ya? Siapa yang jadi moderatornya, siapa yang menjadi MC ya, MC, pemakalahnya, pemateri siapa ya? Bisa ya? Ya, oke, lanjutkan kembali. Yang lainnya bagaimana ini? Ya, harus diperhatikan kaidah kebahasaannya ya. Iya, nanti saling mengoreksi. Sintaks selanjutnya dalam pembelajaran mengonstruksi cerpen dengan model project based learning, yaitu menguji hasil. Nah, dalam bagian ini nanti kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Lalu nanti kalian boleh saling bertanya jawab tentang cerpennya. Tentang apa saja, boleh seputar unsur intrinsiknya, unsur ekstrinsiknya. Dan Ibu akan persilakan untuk kelompok pertama untuk maju ke depan kelas ya. Kelompok tadi sesuai undian, yaitu kelompok Rian, Disa, dan kawan-kawan. Beri tepuk tangan dulu supaya semangat anak-anaknya. Ya, silakan maju ke depan kelas. Perkenalkan, nama saya Disa Adelia dan di samping saya. Perkenalkan, nama saya Zahra. Perkenalkan, nama saya Mawar. Perkenalkan, nama saya Firni. Perkenalkan, nama saya Rian. Baik, di sini kami akan membacakan terlebih dahulu cerpen hasil dari buatan kelompok kami yang berjudul Gadis Nyentrik Berhati Baik. Kepada saudara Zahra. Tugas bahasa Indonesia membuat cerpen. Gadis nyentrik berhati baik. Lihat orang itu, kelihatannya seperti anak nakal dan dandannya seperti anak yang tidak terurus. Ucap seorang wanita yang sedang duduk di bangku sebelah saya di sebuah rumah makan yang tengah saya singgahi. Wanita itu dan teman yang ada di sebelahnya sedang membicarakan seorang gadis berpakaian nyentrik ala anak pang yang baru saja memasuki rumah makan. Waktu itu, saya baru saja pulang dari sekolah dan hendak makan terlebih dahulu di rumah makan tersebut sebelum pulang ke rumah. Ya, demikian hasil dari cerpen yang kami buat. Sebelum menutup presentasi kali ini, apakah dari kalian ada yang ingin menanyakan atau bertanya kepada kelompok kami mengenai cerpen tersebut? Perkenalkan, nama saya Pina, saya perwakilan dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, apa amanat dari cerpen Gadis Nyentrik Berhati Baik? Terima kasih. Ya, terima kasih Pina. Silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Pina. Amanatnya jangan melihat seorang dari penampilannya saja. Sekian dari saya. Ya. Bagaimana Pina? Puas? Ya, terima kasih untuk jawabannya. Ya, selanjutnya kita akan lanjut ke kelompok berikutnya, yaitu kelompok Iqbal dan kawan-kawan ya. Kelompok Iqbal dan kawan-kawan silahkan dipersiapkan untuk presentasinya. Gawainya yang tadi kanva cerpen 3 paragrafnya dipersiapkan, dan kelompok ini silahkan ditutup dan silahkan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ditutup dulu silahkan. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Kami cukup sekian dengan presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali ke tempatnya masing-masing.
kelompok 2, di sini kami akan mempresentasikan cerpen yang kami buat. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Ina Nabila. Perkenalkan nama saya Syafela. Perkenalkan nama saya Tina. Perkenalkan nama saya Dini. Perkenalkan nama saya Hasan. Perkenalkan nama saya Iqbal. Dipersilakan siapa yang akan membacanya? Ada Sastela. Mungkin duduk dulu saja. Hadiah dari ayah. Ketika sudah memasuki sekolah dasar, ayah selalu berjanji kalau aku mendapatkan ranking 10 besar akan diberikan hadiah. Namun saat pertama kali aku kelas 1 SD tak pernah mendapatkan hadiah. Melihat keadaanku yang murung, ayah memberikan sebuah motivasi untuk tidak menyerah dan selalu belajar agar bisa mencapai ranking 10 dan hanya berada di 15 besar saja. Ya, mungkin teman-teman ada yang ingin dipertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apa tema cerpen kado terbaik dari ayah? Baik, izin menjawab. Temanya adalah tentang kasih sayang tulus seorang ayah. Terima kasih. Apakah jawabannya cukup? Cukup? Oh. Cukup. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Ya, terima kasih untuk yang sudah bertanya dan yang sudah menjawab. Untuk presentasi kelompok ini silakan ditutup. Ya, presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kami dari kelompok 3. Kami di sini akan mempresentasikan cerpen yang telah kami buat di aplikasi Canva yang berjudul Cinta Sendirian. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Puji dan di samping saya Rita Mulandari. Saya Nisa Hidayah. Saya Ria Maulana. Mungkin itu perkenalan dari kami. Saudara Rintan, dipersilahkan untuk membaca cerpen. Di sini saya akan membacakan cerpen berjudul Cinta Sendirian. Kisah ini diawali bulan Januari tentang seorang gadis sederhana bernama Azara yang jatuh cinta dengan hebatnya kepada langit di troublemaker. Sekolahku mengadakan kelas meeting di bulan Januari. Tatapanku teralihkan kepada seorang lelaki yang sedang bermain tenis meja. Siapa dia? Mengapa pandanganku berbeda saat melihatnya? Apa ini jatuh cinta kepada pandangan pertama? Cerita ini akan dilanjutkan oleh Anissa Nur Hidayah. Setelah acara selesai, akhirnya aku tahu dia adalah Langit Pangestu Dirgantara, panglima di sekolah, terkenal dengan kenakalannya. Selain nakal, dia juga tampan dan selalu tampil keren. Itulah pandanganku terhadapnya. Waktu berlalu, setelah acara itu tak pernah terpikirkan seperti itu, kami menghabiskan malam dengan tawa di telepon. Hampir setiap hari kita chattingan, bahkan video call. Hal ini pun membuatku sangat semangat untuk sekolah, hanya karena ingin bertemu di dia. Tapi sayang, sikap dia berbeda dengan yang di telepon. Aslinya ternyata dingin dan cuek. Lantas mengapa di telepon begitu hangat? Entahlah, aku tak ingin menerka-nerka. Lalu di pagi hari kami seperti tidak saling mengenal. Ini sangat menarik meskipun sedikit sakit, tapi aku menyukai fase ini. Itulah isi cerpen yang telah kami buat. Untuk teman-teman, jika ingin bertanya, silakan. Ya, kepada anak-anak silakan yang ingin bertanya pada kelompok 3 tadi sudah dipersilahkan oleh moderatornya. Silakan unjuk tangan siapa yang mau bertanya. Perkenalkan, nama saya Vina, saya perwakilan dari kelompok 2. Saya akan bertanya, di manakah latar tempat cerpen Cinta Sendirian? Terima kasih. Saya akan menjawab, latar tempatnya itu di sekolah. Sudah puas? Cukup, Pina? Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Pina dan Rintan, anak-anak. Ya, selanjutnya ada pertanyaan lagi atau sudah cukup untuk kelompok 3? Cukup, yang lain? Cukup. Oke, kalau cukup silahkan ditutup untuk kelompok 3. Mungkin cukup sekian presentasi yang telah kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk penampilan dari kelompok 3. Ya, silakan kembali ke tempatnya masing-masing anak-anak. Selanjutnya penampilan dari kelompok 4. Silakan kelompok 4 bersiap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan cerpen yang berjudul Terlalu Banyak Menunda. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rahmawati Zahra. Di sini ada teman saya. Perkenalkan, nama saya Ikan. Perkenalkan, nama saya Sri Devi. Kenalkan, nama saya Yusuf. Baik, sekian perkenalannya. Sebelumnya, untuk selanjutnya cerpen akan dibacakan oleh Intan dan Devi. Di sini saya akan membacakan cerpen tentang akibat banyak menunda. Tugas ini mudah, bisa dikerjakan besok, ungkap Rian setelah menerima tugas dari guru. Ia pun sepulang sekolah tak langsung mengerjakan tugas. Rian justru bermain game online hingga larut malam. Esok tiba, tak seperti ungkapannya tempo hari, Rian tak kunjung mengerjakan tugas karena menurutnya pekerjaan rumah yang diberikan guru matematika bisa dikerjakan dalam waktu 1 jam. Nanti saja sebelum sekolah, aku kerjakan malam ini, mau santai-santai main game. Akhirnya esok tiba. Yang lainnya diperhatikan ya. Tugas keringat dingin lalu mengucut di dahinya. Sial, tugasku sulit dan memerlukan waktu yang lama untuk menyelesaikannya. Karena waktu sudah mepet, Rian memutuskan untuk pergi sekolah dan mengerjakan di kelas. Namun saat bel masuk berbunyi, Rian tak kunjung menyelesaikan tugasnya. Sampai akhirnya guru datang dan menyuruh untuk menyerahkan tugas yang dijadikan PR 2 hari lalu. Berbeda dengan teman-temannya, Rian tampak pucat karena tugasnya tak selesai. Ia pun akhirnya dimarahi guru karena tak mampu mengerjakan tugas seperti teman sekelasnya. Baik, itulah cerpen dari kelompok kami. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Ya, silakan anak-anak yang ingin bertanya. Nama saya Anissa Nurjaya, saya dari kelompok 3. Ingin bertanya, di manakah latar waktu dan tokoh pada cerpen akibat banyak menunda? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Nisa. Latar waktunya yaitu besok hari dan tokoh utama dalam cerpen ini adalah Rian. Terima kasih. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk penampilan kelompok terakhir. Ya, terima kasih kepada Yusuf, Sri Devi, Intan, dan Rahmawati. Silahkan kembali ke tempatnya. Ya, dalam pembelajaran terakhir kita yaitu sintak ke-6, yaitu mengevaluasi atau mengoreksi hasil pembelajaran diskusi kelompok tadi. Kalian nanti akan bertukar hasil catatan dari tadi penampilan presentasinya, lalu ditukarkan. Misalnya nanti dari kelompok Syatela nanti mengoreksi kelompoknya Tisa, dari kelompok Tisa nanti mengoreksi kelompoknya Yusef, dari kelompok Yusef nanti mengoreksi kelompok yang lain, terus seperti itu ya. Jadi nanti ada perbaikan dalam pembuatan cerpen ya yang berikutnya, begitu ya. Nah, lalu menurut saya cukup sekian untuk pembelajaran mengonstruksi cerpen. Sebelum diakhiri, tolong disimpulkan dulu untuk pembelajaran hari ini. Silahkan siapa yang mau menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini? Ya, Syatela, silahkan. Dengan mempelajari cerpen, menambah pengetahuan kita tentang bagaimana mengekspresikan kisah hidup kita dalam sebuah cerita fiksi yang tentunya bermanfaat, karena banyak nilai-nilai moral yang terkandung dalam cerita pendek yang bisa kita petik sebagai pelajaran hidup. Iya, terima kasih kepada Syatela. Tepuk tangan dulu untuk Syatela. Nah, sebelum saya akhiri dalam refleksi pembelajaran kali ini, ada teks terakhir atau post test ya, untuk mengetahui sampai sejauh mana pemahaman kalian tentang mengonstruksi sebuah cerita pendek. Ibu bagikan dulu ini post testnya ke grup WhatsApp. Silahkan dikeluarkan gawainya masing-masing. Nah, Ibu bagikan dulu ini post testnya melalui aplikasi Quizizz ya. Silahkan kalian isi. Di sini ada 20 pertanyaan dengan pilihan ganda. Silahkan diisi. Sudah Ibu kirim
Waktunya 10 menit cukup? Cukup. Ya, silakan diisi dulu. Gimana? Sudah selesai mengerjakan kuisisnya? Sudah. Ada kesulitan? Tidak. Aman ya? Bisa semuanya? Bisa. Nah, ini hasil dari kalian mengerjakan pertanyaan kuisis dan 90% berhasil menjawab pertanyaan dari saya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, terima kasih. Saya cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang teks proposal ya. Nanti kita akan belajar tentang teks proposal. Nanti kalian akan belajar bagaimana cara membuat proposal, apa saja unsur-unsur proposal, dan mudah-mudahan dari sekarang kalian sudah membaca-baca apa itu proposal. Jadi nanti ketika kita pertemuan minggu depan, kalian sudah ada gambaran gitu ya tentang materi yang minggu depan akan kalian pelajari. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup kembali? Sudah cukup? Ya, sudah cukup. Sudah kelihatan lelah ya. Baiklah, kalau begitu kita akan siap-siap, lalu kita akan berdoa sebelum nanti kita diakhiri pembelajarannya. Ya. Untuk menutup pelajaran hari ini, berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak. Silakan pulang. Semoga di jalan sehat-sehat semuanya ya, sehat di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya haturkan kepada dosen pembimbing saya, Ibu Elin, dan guru pamong saya, Ibu Nurbaiti, atas segala bimbingannya. Mudah-mudahan saya bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.